Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mau mengikuti Pretest PPG tahun ini. Di sini saya buatkan soal-soal Pretest PPG khusus guru PPKN. Nah, soal-soal yang saya buatkan ini Bapak Ibu sesuai dengan kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022. Kita langsung aja ya Bapak Ibu. Ini dia soal nomor 1. Seorang siswa memainkan handphone di dalam kelas ketika guru sedang mengajar. Maka reinforcement yang tepat diberikan oleh guru kepada anak tersebut adalah A. Memberikan ancaman, B. Memberikan hukuman, C. Memberikan tugas tambahan, D. Memberikan peringatan, E. Mendekati siswa tersebut. Jawabannya adalah E. Mendekati siswa tersebut. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus bisa memilih solusi jika ada siswa yang melakukan hal yang kurang baik dalam pembelajaran. Siswa diharapkan menjadi sadar dan tidak mengulanginya lagi. Dalam hal ini, siswa memainkan handphone, maka guru bisa mendekatinya dan bicara dari hati ke hati. Kita lanjut soal yang berikutnya. Ketua Komisi Yudisial atau KY melihat banyak hakim yang melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya. Komisi Yudisial juga bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan wacana di atas, keterampilan kewarganegaraan yang harus dimiliki siswa sebagai warga negara adalah A. Menganalisis kasus-kasus hukum yang melibatkan hakim, B. Merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim pelanggar hukum, C. Mendorong agar Komisi Yudisial memberikan sanksi berat bagi hakim pelanggar hukum, D. Mengevaluasi putusan Mahkamah Agung apabila memecat semua hakim pelanggar hukum, E. Memahami tugas-tugas dari lembaga tinggi negara. Jawabannya adalah B. Merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim pelanggar hukum. Kita lihat pembahasannya. Dalam praktik belajar kewarganegaraan, maka sesuai dengan indikator pencapaian kompetensinya, maka siswa sebagai warga negara maka harus memiliki keterampilan kewarganegaraan. Terkait kasus di atas, maka mereka harus bisa merancang usulan sanksi yang tepat bagi hakim yang sudah terbukti melanggar. Lanjut soal yang nomor 3. Ketika dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru memberi kesempatan kepada peserta didiknya untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan tempat sampah dari berbagai sumber belajar, maka tampilan guru tersebut dikategorikan sebagai A. Mengamati lingkungan, B. Mengumpulkan informasi, C. Mengidentifikasi masalah, D. Menemukan masalah, E. Merumuskan masalah. Jawabannya adalah B. Mengumpulkan informasi. Kita lihat pembahasannya. Dalam melakukan prosedur evaluasi pembelajaran, maka guru harus mengarah pada pendekatan saintifik. Dalam kegiatan di mana guru yang memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan sampah dikategorikan mengumpulkan informasi. Kita lanjut ke nomor 4. Penilaian pembelajaran PPKN bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ketika dalam suatu kegiatan penilaian pembelajaran, guru menggunakan instrumen yang berbeda antara peserta didik laki-laki dan perempuan, maka kegiatan penilaian tersebut dikategorikan sebagai yang tidak
A. Objektif, B. Adil, C. Sahih, D. Akuntabel, E. Valid. Jawabannya adalah B. Adil. Kita lihat pembahasannya. Guru dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik dalam PPKN, maka tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda hanya karena berbeda jenis kelamin. Karena hal ini menjadi tidak adil. Guru dalam melakukan penilaian harus dilakukan dengan adil dan tidak membedakan latar belakang maupun jenis kelamin. Ya, kita lanjut soal nomor 5, Bapak Ibu. Kegiatan mengembangkan kisi-kisi penilaian dalam prosedur penilaian pembelajaran PPKN dilaksanakan setelah A. Tujuan pembelajaran diketahui, B. Teknik penilaian ditentukan, C. Penilaian telah dilaksanakan, D. Instrumen penilaian telah disusun, E. Kunci jawaban disusun. Jawabannya adalah B. Teknik penilaian ditentukan. Kita lihat pembahasannya. Sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan guru dalam menyusun perencanaan penilaian pembelajaran. Setelah teknik penilaian ditentukan, maka guru mengembangkan kisi-kisi penilaian. Kisi-kisi yang dibuat memuat materi, indikator, pencapaian kompetensi, bentuk soal, tingkat kesukaran soal, dan berapa jumlah soal dari setiap indikator pencapaian kompetensi. Lanjut soal berikutnya, Bapak Ibu. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi, menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. Lembar observasi, B. Produk, C. Project, D. Skala sikap, E. Tes tertulis uraian. Jawabannya adalah E. Tes tertulis uraian. Kita lihat pembahasannya. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi, menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah tes tertulis berupa uraian. Karena guru ingin mengetahui pemikiran peserta didik terkait makna yang itu akan lebih mendalami jika menggunakan uraian. Ya, soal berikutnya, Bapak Ibu. Bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasil belajarnya di bawah KBM untuk tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis makna dan artikel Kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. Membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional, B. Mengerjakan PR tentang makna dan arti Kebangkitan Nasional 1908, C. Membuat karya tulis tentang Kebangkitan Nasional 1908, D. Membuat ringkasan isi buku Soekarno, E. Melakukan ulangan harian ulang. Jawabannya adalah A. Membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional. Kita lihat pembahasannya. Menentukan jenis remedial harus berdasarkan sebuah hasil penilaian. Bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasil belajarnya di bawah KBM untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis makna dan arti Kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang paling tepat adalah membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional. Lanjut soal berikutnya. Jenis instrumen penilaian
yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan IPK, mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Jurnal, B. Proyek, C. Unjuk kerja, D. Observasi, E. Tes tertulis. Jawabannya adalah C. Unjuk kerja. Kita lihat. Unjuk kerja merupakan jenis instrumen penilaian yang tepat dipilih guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik sesuai dengan IPK yang ada. IPK mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, akan meminta peserta didik untuk tampil mempresentasikan hasil kerja peserta didik dan penilaian yang sesuai adalah unjuk kerja. Ya, lanjut kita soal berikutnya Bapak Ibu. Salah satu permasalahan dalam pembelajaran PPKN yang sering ditemukan adalah kebosanan peserta didik, iklim belajar yang tidak kondusif. Solusi yang bisa dipergunakan guru terhadap masalah belajar tersebut yang paling sesuai dengan jiwa kurikulum 2013 adalah dengan menggunakan model pembelajaran A. Scientific approach, B. Cooperative learning, C. Contextual teaching and learning, D. Discovery learning, E. Project based learning. Jawabannya adalah B. Cooperative learning. Kita lihat pembahasannya. Salah satu cara yang bisa digunakan guru dalam inovasi pembelajaran maka dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif, karena ada banyak tipe seperti Jigsaw, TGT, STAD, dan lain-lain, sehingga dalam prosesnya akan bervariasi dan menyenangkan peserta didik. Melalui pembelajaran kooperatif, peserta didik diajak untuk bekerja sama dengan teman lainnya dan mengembangkan salah satu bentuk keterampilan kewarganegaraan atau civil skills. Kita lanjut soal berikutnya. Penggunaan teknologi terbaru dapat dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajar peserta didik maksimal. Pada tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dengan cara A. Membaca buku elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, B. Membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, C. Membuat karya tulis tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, D. Membuat ringkasan isi buku elektronik tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia, E. Melakukan kajian lapangan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawabannya adalah B. Membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kita lihat pembahasannya. Penggunaan teknologi baru dapat memberikan hasil yang maksimal dari peserta didik. Untuk menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dengan cara membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kita lanjut soal berikutnya. Berikut merupakan manfaat refleksi pembelajaran bagi guru, kecuali A. Mengembangkan kepekaan profesional guru terhadap belajar siswa sekaligus pengembangan profesinya, B. Mendukung guru dalam merancang hasil belajar optimal dari siswa, C. Mengembangkan
mengembangkan kesadaran guru tentang perspektif, keyakinan, dan nilai-nilai yang dapat mendorong siswa belajar lebih baik. D. Membantu guru menguji efektivitas praktik pembelajaran yang dilaksanakan. Jawabannya adalah D. Membantu guru menguji efektivitas praktik pembelajaran yang dilaksanakannya. Demikianlah soal-soal pretest PPG khusus guru PPKN. Semoga video ini bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya. Semoga tahun ini Bapak Ibu guru lulus dalam pretest PPG ya Bapak Ibu ya. Salam sehat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.